Akbar. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Wisata di depan ini adalah Masjid Ijabah. Ijabah dari kata ijab, diterima. Karena Rasulullah pernah sholat 2 rakaat di sini, sampai-sampai sahabat khawatir ada apa yang menimpa Rasulullah karena lama sekali dalam sujud baru bangun. Dikira oleh sahabat Rasulullah sakit karena tidak bangun dari sujudnya. Ternyata beliau setelah bangun dari sujud, selesai sholat, baru menyampaikan ke sahabat bahwa saya berdoa meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 2 yang diterima, 1 yang tidak. 2 yang diijabah, 1 yang tidak. 2 yang diijabah itu nanti kita akan teruskan. Kita bisa melihat di sebelah kanan kita. Ini ada pagar besar yang kita kunjungi kemarin. Oh iya, yang kemarin kita kunjungi Ya, Baki. ini adalah pekuburan Baki. Sekarang kalau kita sama-sama dulu berdoa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal Baki. Ya ahlal Baki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dara qaumil mu'minin. Ya daral mu'minin. Wa inna insyaallah Wa inna insyaallah bikum allahikun. bikum alaikum. Nas'alullah lana Nas'alullah lana wa iyyakum wa iyyakum bil afiyah. bil afiyah. Insyaallah. Kemudian saya teruskan bahwa Masjid Ijabah, 2 yang diminta Rasulullah kepada Allah itu yang diterima adalah, ya Allah, jangan engkau binasakan hambaku karena banjir seperti umat Nabi Nuh. Alhamdulillah itu diterima. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau celakakan umatku karena kekeringan dan kelaparan. Itu juga diterima. Permohonan yang ketiga, beliau sampaikan dalam sujud itu, ya Allah, jangan engkau cerai-beraikan umatku dalam fitnah dan pertengkaran. Itu yang tidak diterima, dan sampai hari ini masih terjadi perselisihan baik di negara Arab maupun di negara-negara Islam lainnya. Pas di sebelah kanan kita ini ada masjid dan pasar. Area ini namanya Sukul Bilal, Pasar Bilal, dan ada masjid. Di situ ditandai karena ada seseorang yang pernah dimerdekakan oleh sahabat dan tinggal bersama Rasulullah selama kurang lebih 14 tahun, dan beliau dimerdekakan. Kenapa? Karena Bilal itu adalah budak dari Utsman sebelum memeluk Islam, dan mengalami banyak penyiksaan karena beliau dengan sembunyi-sembunyi masuk Islam. Jadi setelah mendengarkan bahwa ada Muhammad yang al-amin, jujur, bagus, mereka Bilal itu diam-diam memeluk Islam. Tetapi setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, mereka mengalami banyak penyiksaan. Sampai sahabat Rasulullah mengetahui bahwa Bilal terlalu banyak disiksa. Kalau di siang hari mereka dikeringkan, ya, karena mereka adalah hamba sahaya, dan termasuk Rasulullah yang meminta setelah dimerdekakan tinggallah bersama Rasulullah dan menjadi muazzin di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram Makkah. Itu terkenal dengan sejarahnya dalam hadis bahwa Bilal sebelum kita masuk surga, Bilal sudah kedengaran oleh Rasulullah bunyi terumpas sandalnya di dalam surga. Begitu mulia hati dan pembawaan daripada Bilal bin Rabah. Apa kata Bilal? Saya 14 tahun bersama Rasulullah, saya tidak pernah mendengar piring pecah, saya tidak pernah mendengar sapu yang patah, saya tidak pernah mendengar kata-kata kasar dalam rumah tangga beliau.
Begitu indah dan mulianya keluarga yang Rasulullah bangun. Saya kira itu sekelumit dari gambaran apa yang kita lalui, dan insya Allah pagi ini kita mengarah ke Masjid Quba. Itu salah satu tempat yang ditempati singgah Rasulullah SAW ketika tahun 53 tahun umur beliau. Di saat mereka hijrah meninggalkan Mekah, beliau disambut di Quba ini. Seperti burda yang sering kita dengar, tala'al badarun alaina. Maka muncullah Badar. Badar itu adalah bulan purnama. Maka muncullah bulan purnama di kota Madinah ini. Min saniatil wada, dari kota, dari daerah yang namanya Saniatul Wada. Mereka alhamdulillah beliau disambut di situ, dan pertama masjid yang dibangun di Madinah ini adalah Masjid Quba. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran, wa ussisa masjidaha ala taqwa. Ini masjid yang dibangun atas dasar takwa, termasuk Rasulullah SAW yang membantu sahabat membangun, mengangkat batu, mengangkat pasir untuk pembangunan masjid ini. Kenapa wa ussisa masjidaha ala taqwa? Karena sekarang di belakang pembangunan masjid itu banyak tendensi pembangunan masjid hanya karena duniawi. Ya banyak sekarang berjamur, tumbuh bagai bak jamur masjid. Itu bukan karena dasar takwa, tapi banyak tendensi yang sehingga orang membangun masjid. Tentu dalam perintah Allah ini bahwa membangun masjid itu tidak boleh ada tendensi kecuali keikhlasan membangun agama Allah. Itulah Masjid Quba. Di Quba ini termasuk diilhami, diberikan kemuliaan karena di Quba ini adalah sumber mata air yang ada di Madinah ini. Jadi terkenal sekali di Quba ini melimpah air, bahkan pusat pemumpaan air itu disuplai dari daerah Quba ke seluruh kota Madinah. Bahkan terkenal dulu ada Bi'rul Hatim namanya. Bi'r artinya sumur, Hatim adalah cincin, karena pernah jatuh cincin Rasulullah di area Quba itu, area Masjid Quba. Nanti di masa Utsman ibni Affan dibersihkan sumur itu, baru kedapatan bahwa inilah cincin Rasulullah yang pernah jatuh di Bi'rul Hatim. Dan terbukti bahwa daerah Quba sebagai sumber air, disinilah juga terdapat pusat-pusat perkebunan kurma. Jadi di area Quba ini banyak perkebunan kurma yang kalau tidak salah kurma itu banyak juga jenisnya, sampai lebih dari 20 jenis kurma. Termasuk seperti yang kita tahu, yang terbaik itu adalah kurma ajwa atau kurma Nabi. Tamu Rasulullah, tamu Allah yang saya muliakan, ini kita sudah lihat dari 4 menara yang ada di depan. Kami berterima kasih sekali karena kita walaupun lewat 5 menit dari keberangkatan kita, saya anggap kita sudah tepat waktu. Dan biasanya kalau pagi-pagi begini kita tepat waktu, insya Allah tempat parkir juga tidak terlalu susah. Insya Allah kita nanti masuk. Jadi kita sholat 2 rakaat seperti apa yang saya manasikan kemarin di Makassar, bahwa man tatakhara fi baiti, membersihkan diri dari hotel, dari rumah, summa ja'a ila Masjid Quba, kemudian datang ke masjid ini, fa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Salat apa kita lakukan? Apakah tahiyatul masjid? Ya, boleh tahiyatul masjid, atau kita salat duha. Bisa duha 4 rakaat. Jangan salat duha 10 rakaat, karena lama sekali. Minimal 4 rakaat. Selesai itu kita berdoa, kumpul di tempat yang kita sepakati, kumpul, dan insya Allah setelah itu kita lanjutkan perjalanan, karena insya Allah pagi ini sekitar 5 destinasi wisata atau mungkin lebih
yang akan kita kunjungi, dan insya Allah kita upayakan tidak membengkalaikan jamaah atau salat duhur kita nanti di Masjid Nabawi yang 1000 kali lipat itu. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, insya Allah kita akan dapat semua. Yang terpenting saya ingatkan sebelum kita turun, mohon ditahu siapa, di mana tempat duduk kita bersama siapa ya, supaya nanti kalau datang kita lebih mudah dicek siapa yang belum datang, siapa yang tidak. Jadi tentu kebersamaan, karena alangkah tidak enaknya juga kalau ada yang cepat, ada juga yang terlambat. Jadi kita nanti selesai kita sholat di dalam, kita keluar kumpul di luar nanti, insya Allah kumpul di luar, kita foto-foto. Selesai foto-foto kita ke mobil, nih kita ke mobil. Dan saya berharap ya ini sudah kelihatan banyak belanjaan. Batasi, jangan terlalu ini jangan terlalu molor dari waktu kita. Saya kira demikian. Bismillah. Berubah. Langsung.